Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdian Rahman dari kelompok 6, di mana kami membahas tentang produk penyaluran dana perbankan syariah. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit, pengertian kredit. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan atau hal yang berkaitan dengan hal tersebut atas dasar kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, di mana peminjam harus mengembalikan uang yang dia pinjam dalam jangka waktu tertentu dalam pemberian bunga. Dan kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creader yang artinya percaya. Dan kredit memiliki arti khusus yaitu peminjaman uang atau penundaan pembayaran suatu barang yang dimana ini didasarkan atas kepercayaan antara pihak kreditur yaitu lembaga keuangan dan pihak debitur yaitu seseorang atau sekelompok orang yang meminjam uang. Lanjut kita ke unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut buku bank dan lembaga keuangan karya dari Tamrin Abdullah dan Francis Tantri ada 5. Yang pertama kepercayaan, di mana kepercayaan ini meliputi pihak peminjam harus meyakinkan bahwasanya uang yang dia pinjam itu benar-benar akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua kesepakatan. Kesepakatan ini meliputi antara pihak kreditur yaitu lembaga keuangan dan debitur yaitu seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jadi setiap peminjaman yang dilakukan itu ada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati. Yang keempat risiko. Semakin lama pembayaran utang tersebut, maka semakin besar pula risiko yang ditimbulkan dari hal tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima itu balas jasa. Balas jasa ini yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pihak lembaga keuangan dari pemberian bunga. Yang ketiga, tujuan dan fungsi kredit. Tujuan dari kredit itu ada 3. Yang pertama, mencari keuntungan, sudah pastinya pihak lembaga keuangan mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Yang ketiga, membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang dilakukan, maka semakin besar pula kita membantu pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan. Apa saja keuntungan yang diperoleh pemerintah? Yang pertama dari pajak, di mana pajak ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari pihak bank dan nasabah. Yang kedua yaitu membuka kesempatan bekerja, karena kita sudah membantu orang untuk membuka usaha secara tidak langsung, kita membuka kesempatan bekerja. Yang ketiga meningkatkan barang dan jasa. Yang keempat menghemat devisa negara, yang biasanya kita impor barang dari luar karena tidak memiliki modal untuk membuat di negara sendiri. Sekarang kita bisa membuat di negara sendiri dan menghemat devisa negara. Yang kelima itu meningkatkan devisa negara, karena kita untuk mengekspor barang keluar yang kita sudah jadikan untuk diekspor keluar itu membutuhkan dana juga. Jadi pihak lembaga keuangan memberikan dana untuk supaya kita dapat mengekspor barang keluar secara tidak langsung, itu meningkatkan devisa negara. Lanjut ke fungsi dari kredit. Fungsi kredit yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang ketiga alat stabil ekonomi. Yang keempat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang kelima meningkatkan semangat untuk berusaha. Jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Sebenarnya kredit itu banyak ya, jadi kita menjelaskan yang pertama berdasarkan kegunaannya. Jadi berdasarkan kegunaannya itu ada 2, kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi itu biasanya perusahaan yang ingin membuka usaha baru atau membuka cabang baru, jadi membutuhkan modal. Kredit tersebut kan itu yang dinamakan kredit investasi. Kalau modal kerja, dia mengajukan pinjaman itu untuk meningkatkan produksi di suatu perusahaan itu. Lanjut ke jenis kredit berdasarkan tujuan kreditnya. Jadi dia tujuan dari kreditnya itu apa? Yang pertama kredit produktif. Kredit produktif sama seperti kredit modal kerja, yaitu untuk meningkatkan produksi di suatu perusahaan. Yang kedua kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini biasanya secara tidak langsung untuk dirinya sendiri. Jadi
tidak untuk orang banyak, jadi hanya untuk keperluan pribadi dia sendiri. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini dilakukan oleh para pedagang di mana mereka membutuhkan modal untuk mengambil jumlah barang yang mengambil barang dengan jumlah yang sangat besar. Lanjut, kredit berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktu itu ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kredit jangka pendek itu biasanya peminjaman dilakukan kurang lebih dari 1 tahun. Kalau jangka menengah, kredit yang dilakukan dalam rentan waktu 1-3 tahun. Kalau jangka panjang, kredit yang dilakukan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Yang selanjutnya, kredit berdasarkan jaminannya. Yang berdasarkan jaminannya ada 2, ada yang menggunakan jaminan, ada yang tidak menggunakan jaminan. Jadi setiap kita melakukan peminjaman di suatu lembaga keuangan, kita itu harus ada yang dijaminkan, sesuai dengan uang yang kita pinjam tersebut. Nominalnya harus menyerupai, harus menyamai dengan uang yang kita pinjam. Yang kedua, tanpa jaminan. Nah, yang tanpa jaminan ini biasanya perusahaannya atau orangnya sudah dikenal dengan baik, atau perusahaannya sudah terakreditasi dengan baik, tidak ada catatan buruk di bank-bank lain bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak baik. Lanjut, kita masuk ke jenis kredit dari sektor usaha. Kalau dari sektor usaha ini ada 7. Yang pertama, kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit peternakan dan juga lanjut ke kredit profesi, kredit perumahan, kredit pendidikan, dan kredit industri. Baik, kita lanjut ke bagaimana cara kita mengajukan atau cara-cara melakukan pinjaman kredit tersebut. Yang pertama, pastinya kita menyiapkan berkas-berkas, di mana berkas-berkas itu terdiri dari latar belakang kita atau latar belakang perusahaan, jumlah nominal yang ingin kita pinjam, baru maksud dan tujuan kita itu meminjam untuk apa, besarnya uang yang ingin kita pinjam, serta jaminan yang kita jaminkan kepada pihak lembaga keuangan. Selanjutnya, setelah kita siap berkas semua, kita lanjut ke pihak penyeleksian berkas. Apakah berkas itu sudah benar, dicek keabsahannya oleh pihak lembaga keuangan, atau apakah masih ada yang kurang. Baru setelah itu masuk ke wawancara yang pertama. Wawancara yang pertama di mana ditanyai pihak yang meminjam ini apakah benar surat-surat yang diajukan dia itu sesuai dengan kenyataannya. Setelah wawancara yang pertama, masuk ke on the spot atau survei lapangan. Survei lapangan ini kita mengecek sesuai dengan kenyataan atau tidak dari berkas-berkas yang dia beri. Setelah on the spot atau survei lapangan, satu lagi, biasanya pihak perbankan ini tidak memberitahukan kapan mereka akan melakukan survei lapangan. Jadi mereka datang secara mendadak, mendatangi alamat yang diberikan oleh pihak peminjam. Setelah on the spot, masuk ke wawancara yang kedua. Wawancara yang kedua ini mereka memberitahukan apa kekurangan yang terjadi di berkas-berkas tersebut. Jadi diberitahukan. Baru masuk ke tahap selanjutnya, tahap pemberian keputusan apakah memang berhak atau layak untuk diberikan pinjaman tersebut, dan disepakati besar uang yang ingin dipinjam tersebut. Setelah itu masuk ke penandatanganan surat-surat untuk melengkapi berkas-berkas pinjaman tersebut. Banyak berkas yang ingin ditandatangani tentang peminjaman tersebut. Lanjut kita ke kredit bermasalah atau kredit macet. Jadi tidak selamanya orang yang meminjam uang itu dia membayar secara lancar. Ada saja pihak-pihak yang tidak ingin membayar. Pastinya ada penyebabnya mengapa ini terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Faktor yang pertama itu dari faktor internal. Dari faktor internal yang pertama itu pihak bank itu mengejar target.
terlalu mengejar target. Jadi pihak bank itu terlalu mengejar target mengakibatkan terjadinya kredit macet. Yang kedua, ada tindakan kecurangan antara pihak perbankan, dimana biasanya karena mereka sanak saudara jadi dipermudah dan berkas-berkasnya tidak sesuai. Ini yang mengakibatkan kredit macet. Baru yang ketiga, pihak bank terlalu memfokuskan kepada jaminan yang dijaminkan. Yang keempat, pihak bank merasa segan terhadap pihak yang meminjam tersebut, karena pihak yang meminjam tersebut sudah banyak memberikan hadiah kepada pihak perbankan. Jadi pihak perbankan merasa segan akan hal tersebut. Baru yang selanjutnya, yang kelima, yaitu lambatnya pencairan dana pinjaman tersebut. Yang keenam, terlalu besar dan terlalu kecil pinjaman tersebut. Jadi harus disesuaikan pinjaman tersebut, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Selanjutnya yang ke-7, yang ke-8, yang ke-7 yang itu dimana pihak perbankan ini kurang mahir atau kurang ahli di bidangnya dalam proses pengkreditan. Yang ke-8 yaitu pihak perbankan itu tidak tegas menyikapi akan kredit bermasalah ini atau kredit macet. Nah, yang ke-9, kurangnya di bidang manajemen, kurang mahir dalam bidang manajemen. Dan yang ke-10 itu disebabkan karena kebijakan kredit yang belum memadai. Yang ke-11, kurangnya monitoring terhadap pihak perbankan dengan pihak yang dipinjamkan tersebut. Dan yang terakhir sudah pasti ada sikap ceroboh dari pihak perbankan. Selanjutnya kita masuk ke yang eksternal, faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu yang pertama, kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, karena bencana alam. Yang ketiga, ada itikat buruk dari pihak debitur. Yang kelima, disebabkan karena ada penyalahgunaan kredit tersebut. Selanjutnya, pemalsuan suara. Baru ada yang disebabkan karena ada tindakan pidana. Biasanya pihak debitur ini tersangkut tindak pidana oleh kepolisian. Yang selanjutnya, jaminan yang diberikan tidak memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, debitur melarikan diri, dan ada juga yang disebabkan karena ketakutan akan penguasa di suatu negara. Dan yang terakhir, ada mismanagement, ada salah komunikasi dari pihak manajemen. Selanjutnya kita masuk ke kemacetan dari fasilitas kredit. Itu ada dua faktor, dari pihak perbankan dan pihak kredit, dari pihak nasabah. Kalau dari pihak perbankan itu biasanya disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak perbankan atau kurang selektif dalam penyeleksian berkas. Kalau dari pihak nasabah itu biasanya yang pertama dikarenakan bencana alam, yaitu banjir ataupun kebakaran. Dan selanjutnya ada kesengajaan dari pihak nasabah, di mana pihak nasabah tidak ingin membayar kredit yang dilakukannya tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Terima kasih.